adalah buruh, tani, nelayan, guru-guru, pedagang kecil. Kalau bersatu, kita akan merubah bangsa kita dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Struktur politik yang menopang pemerintahan Prabowo Subianto adalah hasil dari evolusi strategis selama 1 dekade terakhir. Mengubah posisinya dari pemimpin oposisi yang tangguh menjadi pusat dari sebuah kekuatan politik yang dominan di eksekutif dan legislatif. Arsitektur ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui serangkaian manuver politik yang cermat, rebranding, dan konsolidasi kekuatan pasca pemilu yang dirancang untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan hegemoni politik. Bersama Antitesis, kita akan menyelami siapa saja yang ada di balik pemerintahan Prabowo Subianto. Perjalanan Prabowo menuju puncak kekuasaan ditandai oleh transformasi aliansi politiknya. Pada pemilihan presiden 2014, ia memimpin blok oposisi yang solid bernama Koalisi Merah Putih, yang terdiri dari partai-partai seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Koalisi ini dirancang untuk menjadi penyeimbang bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, seiring berjalannya waktu, koalisi ini secara bertahap melemah seiring dengan bergabungnya beberapa anggotanya ke dalam pemerintahan. Titik balik yang paling signifikan terjadi pada 28 Agustus 2023. Dalam sebuah langkah yang menentukan, Prabowo mengumumkan perubahan nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju, KIM. Penamaan ini bukan sekadar perubahan kosmetik. Ini adalah manuver politik cerdas untuk mengadopsi secara langsung nama koalisi pemenang Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019. Dengan demikian, Prabowo secara efektif melakukan kooptasi terhadap citra dan warisan politik Jokowi, mengubah narasinya dari seorang penantang menjadi penerus yang sah. Langkah ini memungkinkan Prabowo untuk berkampanye di atas platform kontinuitas, sebuah strategi yang lebih aman dan menarik bagi pemilih moderat yang puas dengan kinerja pemerintahan sebelumnya. Sifat pengumuman yang spontan, yang bahkan mengejutkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menunjukkan gaya kepemimpinan Prabowo yang sentralistik dan tegas dalam pengambilan keputusan strategis. Dinamika koalisi terus berubah. Setelah masuknya Partai Golkar dan PAN pada 13 Agustus 2023, PKB akhirnya memilih untuk keluar dan bergabung dengan koalisi Anies Baswedan pada 2 September 2023. Kekosongan ini segera diisi oleh Partai Demokrat pada 21 September 2023 setelah partai tersebut menarik dukungannya dari Anies. Masuknya Demokrat yang dipimpin oleh keluarga Yudhoyono menandai konsolidasi kekuatan nasionalis dan memperkuat posisi Prabowo. Pertemuan intensif antara Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mengindikasikan upaya untuk membangun aliansi yang tidak sepenuhnya bergantung pada pengaruh Presiden Joko Widodo, melainkan berakar pada kekuatan politik yang lebih mandiri. Setelah kemenangan telak dalam pemilu, Prabowo tidak berhenti mengkonsolidasikan kekuatan. Langkah strategis yang paling menonjol adalah merangkul partai-partai dari koalisi lawan, terutama Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Manuver ini secara drastis mengubah lanskap politik nasional, menciptakan sebuah koalisi gemuk atau supermayoritas yang menguasai lebih dari 80% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pembentukan koalisi raksasa ini memiliki implikasi yang mendalam. Pertama, fungsi pengawasan dan penyeimbang, checks and balances, dari legislatif terhadap eksekutif menjadi sangat lemah. Dengan oposisi yang tersisa hanya PKS dan segelintir anggota lainnya,
pemerintah memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk meloloskan undang-undang dan kebijakan tanpa perdebatan yang berarti. Hal ini mencerminkan preferensi elit politik Indonesia terhadap model pemerintahan konsensus, musyawarah mufakat, ketimbang demokrasi adversarial. Kedua, seruan Prabowo untuk membentuk koalisi permanen mengisyaratkan ambisi untuk menciptakan sebuah blok politik yang stabil dan dominan untuk jangka panjang, melampaui siklus pemilu 5 tahunan. Jika terwujud, ini dapat mengubah secara fundamental dinamika sistem multipartai di Indonesia mengarah pada model politik yang lebih hegemonik. Implikasi jangka panjang dari struktur ini adalah potensi erosi kualitas demokrasi, di mana akuntabilitas publik dapat menurun karena mekanisme kontrol institusional yang efektif telah dilemahkan secara signifikan. Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan paling jelas dari arsitektur kekuasaannya. Dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang sangat besar, kabinet ini berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengakomodasi kepentingan beragam faksi dalam koalisi super mayoritasnya. Komposisinya adalah perpaduan antara politisi partai, profesional, purnawirawan militer, dan tokoh bisnis yang masing-masing ditempatkan pada posisi strategis untuk menjaga keseimbangan politik sekaligus menjalankan agenda pemerintahan. Analisis terhadap daftar lengkap menteri menunjukkan bahwa alokasi jabatan merupakan hasil dari negosiasi politik yang intens, di mana setiap posisi menjadi representasi dari kekuatan tawar-menawar masing-masing entitas pendukung. Kubu Partai Gerindra dan loyalis. Sebagai partai utama, Gerindra menempatkan kader-kader dan loyalis terdekat Prabowo di pos-pos yang sangat strategis. Penunjukan Syafri Syamsuddin sebagai Menteri Pertahanan, Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, dan Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan memastikan bahwa kendali atas sektor keamanan, kebijakan luar negeri, dan ideologi nasional berada di tangan orang-orang yang paling dipercaya. Prasetyo Hadi, seorang kader Gerindra lainnya, menduduki posisi kunci sebagai Menteri Sekretaris Negara. Akomodasi koalisi, mitra koalisi utama mendapatkan imbalan setimpal berupa jabatan Menteri Koordinator, Menko, yang memiliki wewenang lintas kementerian. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, menjabat Menko Perekonomian, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat, sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, sebagai Menko Pangan, dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi pos Menko ini adalah barometer paling akurat untuk mengukur hierarki kekuatan di dalam koalisi. Profesional dan teknokrat. Untuk menjaga kepercayaan pasar dan komunitas internasional, Presiden Prabowo tetap melibatkan sejumlah figur teknokrat dari kabinet sebelumnya. Kehadiran Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan pada awal masa pemerintahan memberi sinyal konsistensi terhadap kebijakan fiskal yang prudent. Namun, pada awal September 2025, Sri Mulyani secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Purbaya Yudi Sadewa. Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin yang kembali dipercaya sebagai Menteri Kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan sektor kesehatan yang berbasis data. Langkah ini mencerminkan sikap pragmatis untuk menyeimbangkan tuntutan politik dengan kebutuhan teknis pemerintahan. Representasi dunia usaha, keterkaitan erat antara dunia politik dan bisnis tercermin dari penunjukan tokoh-tokoh korporat terkemuka. Erick Thohir dipertahankan sebagai Menteri BUMN, sebuah posisi yang mengendalikan aset negara senilai ribuan triliun rupiah. Sementara itu, Rosan Roslani, mantan Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, diangkat menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Penempatan ini menggarisbawahi integrasi mendalam antara kepentingan korporasi dan aparatur negara. Para menteri ini tidak hanya diharapkan menjalankan kebijakan,
tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang mengalirkan sumber daya dan proyek kepada jaringan pendukungnya, memperkuat hubungan simbiosis antara kekuasaan politik dan ekonomi.